Rumah sakit itu berdiri angkuh di tengah kota, namun sudah jarang digunakan. Hanya beberapa bangsal saja yang masih aktif. Sisanya gelap, lembab, dan sepi, termasuk ruang bersalin di ujung lorong lantai 2, yang telah ditutup sejak tragedi mengerikan tahun lalu seorang ibu dan bayinya meninggal secara misterius saat proses persalinan. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke ruangan itu. Malam itu, Suster Rina mendapat giliran jaga malam. Ia baru 2 minggu bekerja di rumah sakit itu. Meski banyak cerita ganjil beredar, ia tak terlalu peduli. Tapi sekitar pukul 1 dini hari, saat hujan turun pelan dan angin malam merayap lewat sela jendela, Rina mendengar suara lirih, suara tangisan bayi. Ia sontak berdiri dari kursinya. Suara itu seperti datang dari ujung lorong. Dengan pelan, ia berjalan, mengikuti suara yang terdengar seperti rintihan bayi yang baru lahir. Suara yang seharusnya jadi pertanda kehidupan, tapi malam itu terdengar menakutkan. Ia mengecek ruang perawatan bayi. Semua bayi tertidur lelap. Tidak ada satu pun yang menangis. Tapi suara itu belum berhenti. Malah semakin jelas, seperti datang dari balik pintu tua, ruang bersalin, yang sudah tidak pernah dibuka lagi. Pintu itu selalu terkunci. Tapi malam ini, entah mengapa terlihat sedikit terbuka. Udara dingin menyelinap keluar dari celahnya. Di dalam, gelap total, dan dari balik kegelapan itu, suara tangisan bayi bergema, memantul di dinding-dinding sepi. Rina ragu, tapi rasa penasaran dan rasa tanggung jawab sebagai perawat membawanya untuk membuka pintu itu lebih lebar. Bau anyir darah langsung menyeruak, menusuk hidung. Ia menyalakan senter dari ponselnya, tapi anehnya, layar ponselnya langsung mati begitu cahaya diarahkan ke dalam ruangan. Langkah Rina bergetar, tangannya dingin, tapi ia masuk perlahan menembus bau amis dan hawa dingin yang menusuk. Di tengah ruangan itu ada ranjang tua berkarat dengan selimut bayi kusam tergeletak di atasnya. Dan suara itu berhenti. Rina memanggil lewat HT-nya tapi tak ada jawaban. Yang terdengar malah suara samar seorang wanita. Shh, dia sedang tidur. Lalu HT-nya mati. Rina mulai panik. Ia berbalik mencoba keluar, tapi pintunya menutup sendiri, keras, tiba-tiba. Ia menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Lorong di luar hening. Ia terperangkap, dan saat ia kembali menoleh ke dalam, di pojok ruangan, berdiri sosok perempuan. Tubuhnya berlumuran darah, rambut panjangnya kusut, dan ia memunggungi Rina. Suara bayi kembali terdengar, tapi kini bukan tangisan, melainkan rengekan, seperti kesakitan, seperti sedang dicekik. Rina mulai menangis. Ia berdoa dalam hati, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tiba-tiba ranjang bayi bergetar sendiri. Selimut lusuh di atasnya bergerak seperti ditendang dari dalam. Dan dari bawah ranjang, keluar tangan mungil bayi, menggenggam tali pusarnya sendiri. Tangan itu merangkak, menuju kaki Rina, tubuhnya membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah menancap di lantai. Sosok perempuan tadi kini menoleh perlahan. Matanya bolong. Wajahnya hancur, seperti meledak saat melahirkan. Ia berbisik pelan, tapi sangat jelas. "Kembalikan anakku." Rina jatuh terduduk. Ia merangkak mencoba mencapai pintu. Tapi pintu itu kini berdiri tegak, dan ada sosok hitam yang menahannya dari luar. Sosok tinggi besar tanpa wajah, hanya berdiri menatapnya dari kaca kecil di pintu. Ruangan itu mulai bergetar. Lampu-lampu yang mati kini menyala satu persatu, lalu meledak satu persatu. Seolah waktu mundur dengan kejam, memperlihatkan momen-momen persalinan yang gagal, teriakan, tangisan, lalu keheningan. Dari speaker di pojok ruangan, yang seharusnya tak aktif, terdengar suara rekaman lama. "Dokter, denyut jantungnya hilang. Kita kehilangan ibu dan bayinya." Lalu sunyi lagi. Sosok perempuan itu berjalan mendekat, tangannya terjulur seperti ingin menyerahkan sesuatu. Di telapak tangannya, ada janin kecil, berdarah, menatap Rina dengan mata kosong. "Ini, anakku, tolong jagakan." Ruangan berubah. Dindingnya kini berdarah. Lantai mengalirkan air ketuban.
Bau amis dan busuk membuat Rina hampir muntah, tapi ia tak bisa bergerak. Kakinya terasa seperti diikat, tiba-tiba lampu ruangan menyala terang. Ruang bersalin itu tampak bersih, tak ada darah, tak ada sosok perempuan. Hanya Rina yang terduduk, menggenggam selimut bayi di tangannya. Nafasnya tersengal, dan ia sadar, ia tak bisa bicara. Pagi harinya, Suster Maya rekan Rina datang menggantikannya. Tapi ia tak menemukan Rina di ruang jaga. Yang ia temukan hanya suara tangisan bayi samar dari ruang bersalin yang seharusnya kosong dan terkunci. Ketika pintu dibuka dengan paksa, Rina ditemukan terduduk di pojok ruangan menangis tanpa suara. Matanya kosong, dan tangannya menggenggam erat boneka bayi tua yang basah dan berlumuran darah. Setelah kejadian itu, Rina dirawat di ruang psikiatri. Ia tidak pernah berbicara lagi. Tangannya kadang masih menggenggam udara, seperti sedang menggendong sesuatu yang tak terlihat. Rekaman CCTV malam itu diperiksa, tapi hasilnya hanya menunjukkan lorong yang gelap. Tidak ada seorang pun yang terlihat masuk ke ruang bersalin, apalagi membuka pintunya. Namun di detik terakhir rekaman, terdengar suara tangisan bayi. Diikuti suara wanita yang berkata lirih, "Kembalikan anakku." Sejak malam itu suara tangisan bayi kadang terdengar lagi, selalu di jam yang sama. Dan setiap kali terdengar, suhu di lorong itu mendadak turun drastis dan lampu berkedip aneh. Ruang bersalin itu kini dipaku dari luar. Dilarang didekati siapapun, tapi orang-orang yang lewat malam-malam masih bersumpah pernah mendengar suara bayi menangis dari balik dinding.